Halo, selamat sore dan kembali pelajaran kita. Pelajaran untuk kelas 7 ya. Semoga semuanya sehat-sehat, di rumah belajar terus. Ini pelajaran kita yang ke-12 bagi kelas 7, 71, 72, dan 73. Judulnya mengenai ini dia. Oke. Judulnya sekolah. Ya. Oke, judulnya sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Nah, ini perlu kalian catat nanti di buku ya. Dan ayatnya untuk kita pelajaran ini ada di kitab Yosua ayat 24, Yosua 24 ayat 15 bagian B. Yang berbunyi, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Lihat ya, disiplin di sekolah dan keluarga. Kita lihat yang selanjutnya. Kira-kira disiplin itu apa ya? Disiplin itu apa ya? Nah, disiplin sebagai pengantar pelajaran kita disebut bahwa kerja keras dan disiplin tidak mengenal usia. Disiplin tidak mengenal usia, itu perlu digarisbawahi. Ya, baik kamu yang kelas 7 perlu disiplin, sangat perlu, penting sekali disiplin ya. Baik masih anak-anak SMP, TK, SMP, SMA, bahkan sampai orang tua pun sekalipun perlu disiplin ya. Mengapa? Karena setiap manusia membutuhkan disiplin dan kerja keras untuk mencapai hidup yang lebih baik. Nah, kegunaannya disiplin mencapai hidup yang lebih baik. Nah, kira contoh yang bisa kalian pikirkan di rumah, disiplin apa itu? Nah, saya kasih tahu yang lebih simpel adalah kerja ataupun bangun pagi. Nah, ini disiplin ini. Jam berapakah anak muridku bangun pagi? Lalu setelah bangun pagi, apa yang kalian lakukan? Disiplin bangun pagi itu contoh yang sangat mudah, contoh yang sangat sederhana. Apalagi disiplin yang kalian pakai? Oke, selama di rumah, apa yang kegiatan yang kalian lakukan di rumah? Disiplin waktu, menggunakan waktu belajar atau bermain ya. Disiplin itu sering dikaitkan dengan kerja keras ya. Perlu usaha yang keras. Untuk membiasakan bangun pagi itu perlu usaha yang keras, disiplin, berlatih. Mengapa? Karena disiplin diri merujuk pada pelatihan, melatih. Bangun pagi itu melatih, latih dirimu terbiasa bangun pagi. Latih dirimu untuk bangun pagi, sudah berdoa, ya sedikitnya baca Alkitabnya. Kemudian apa? Melatih seseorang untuk memenuhi tugas ya, atau mengadopsi pola perilaku tertentu. Walaupun orang tersebut lebih senang melakukan yang lain. Iya, betul sekali. Tidak semua ingin disiplin, tapi ingat, hadiahnya adalah orang disiplin yang dimiliki adalah hidup yang lebih baik. Disiplin menghargai waktu. Okay. Apalagi disiplin berkaitan dengan nilai moral. Orang yang menerapkan moralitas dalam hidupnya mampu menghargai
mewujudkan disiplin dalam hidupnya, menghargai. Oke, itu yang pertama. Arti disiplin menurut kalian silakan nanti ditulis di diriku tulis di bukunya ya, masing-masing. Nah, ini menurut saya adalah, menurut saya disiplin adalah perasaan taat dan patuh. Nah, ini taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, melakukan pekerjaan ya. Pekerjaan di rumah disiplin, contoh di sekolah saja, taat dan patuh. Tugas yang diberikan guru dikerjakan dengan sebelum hari A, itu namanya disiplin. Dikerjakan, diselesaikan, itu disiplin. Ke sekolah sebelum jam 7 udah nyampe di sekolah, itu namanya disiplin waktu ya. Membawa kalian nanti adikku menjadi orang yang bertanggung jawab. Oke. Kemudian secara ya, kerja keras dan disiplin ya, yang tadi ya, kerja keras dan disiplin. Kita lihat di sini, disiplin bagi anak SMP. Mengapa anak SMP perlu belajar disiplin dan menerapkan dalam hidup? Mengapa? Ini jawabannya. Supaya dapat bertanggung jawab dan menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar. Anak SMP perlu sekali melatih kamu. Tadi ingat bahwa disiplin itu pelatihan untuk kamu bertanggung jawab, menyelesaikan tugas tanggung jawabmu sebagai pelajar. Apa tanggung jawab seorang pelajar? Belajar keras, itu tanggung jawabnya. Selesaikan tugas sebelum dimarahi. Kemudian mengapa? Nah, ini fenomena yang banyak terjadi. Mengapa remaja atau ada orang yang melanggar aturan dan disiplin? Satu, ini kurang perhatian. Kurang perhatian ini bisa dari rumah ya, orang terdekat, orang tua, abang, kakak, kurangnya perhatian. Maksudnya adalah di sini orang terdekat sangat membantu menolong seseorang yang ingin hidupnya lebih disiplin. Maka perlu ada orang membantu dia melatih. Nomor 2, menganggap bahwa disiplin tidak penting. Ini kalian jangan berpikiran seperti ini, bahwa disiplin tidak penting. Disiplin itu sangat penting. Tadi gunanya apa? Memperoleh hidup lebih baik. Jadi mengapa orang yang melanggar aturan? Dia menganggap bahwa disiplin tak penting. Ini salah. Di mana-mana semua disiplin ada. Disiplin makan, disiplin tidur, disiplin bicara, disiplin kerja, disiplin berjalan, semua ada aturan yang baik. Gak bisa. 3, tergantung pada tempat pergaulannya. Ini saya sarankan adikku untuk pintar-pintar dalam bergaul ya. Pilihlah sesuatu yang bermakna, yang baik untukmu dan untuk orang banyak dimanapun kamu bergaul ya. Kalau kamu bergaul dengan orang yang tidak disiplin, maka kamu akan cenderung melakukan hal yang sama. Tapi kalau kamu sering bergaul dengan orang yang disiplin, maka kamu akan cenderung melakukan hal yang disiplin. Itu perlu diingat. Oke. Kemudian di Alkitab adakah? Ada. Belajar dari kitab Yosua 24 ayat 14 sampai 28. Kita lihat. Ini ringkasannya dari pasal 24 ayat 14 sampai 8. Yosua pemimpin komunitas bangsa Israel. Dia juga sekaligus pemimpin spiritual. Yosua membuktikan dirinya sebagai pemimpin konsisten dan taat pada aturan. Lihat, Yosua
sebagai pemimpin yang taat pada aturan. Juga dalam ibadah, ia juga taat pada Tuhan yang memimpin Israel keluar dari tanah Kanaan. Yosua melihat bahwa orang Israel mulai tidak teguh dan konsisten